Apa aja yang harus kita perhatikan dan kita cek pada saat rekan-rekan mau membeli MacBook bekas atau MacBook second. Kembali lagi dengan Aska di Profesional Service. Tunggu subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Hendra di Profesional Service, tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook untuk perawatan MacBook. Channel yang selalu setia untuk memberikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Untuk kali ini saya akan berbagi tips dan trik kepada rekan-rekan yang mau membeli MacBook bekas atau MacBook second, khususnya untuk rekan-rekan yang pengen punya MacBook untuk menunjang aktivitas pekerjaannya atau pengguna MacBook pemula. Apa aja yang harus kita perhatikan dan kita cek pada saat rekan-rekan mau membeli MacBook bekas atau MacBook second. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan saat kita mau membeli MacBook bekas atau MacBook second, biar rekan-rekan itu nggak salah beli. Lanjut ya. Sebelum rekan-rekan membeli MacBook yang akan rekan-rekan gunakan untuk menunjang aktivitas pekerjaan rekan-rekan, entah itu untuk editing foto, untuk edit film, ataupun juga untuk edit lagu, atau juga untuk menunjang pekerjaan-pekerjaan kantor, atau untuk kebutuhan dosen ke dunia maya, dan juga untuk kebutuhan lainnya yang memang membutuhkan MacBook. Yang pertama harus rekan-rekan pertimbangkan adalah sesuaikan dengan kebutuhan yang rekan-rekan butuhkan. Ini rekan-rekan mau beli MacBook second ini untuk kebutuhan apa? Ya, apakah buat editing dengan menggunakan aplikasi-aplikasi berat seperti SketchUp, Photoshop, Premiere, Arsip, dan lainnya, atau hanya untuk kebutuhan pekerjaan-pekerjaan ringan yang tidak membutuhkan aplikasi-aplikasi berat, ya, buat untuk pekerjaan kantor atau juga untuk browsing ke dunia maya. Itu harus rekan-rekan sesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan, ya, biar rekan-rekan nggak salah beli. Nanti kebutuhannya buat editing yang dibeli MacBook Air, ya memang bisa MacBook Air digunakan untuk ngedit, bisa, cuma kurang maksimal karena tipe MacBook ini diperuntukkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak menggunakan aplikasi-aplikasi berat, misalnya untuk pekerjaan kantor yang menggunakan Word, Excel, atau PowerPoint, atau juga untuk browsing ke dunia maya, atau juga untuk presentasi, dan dia tidak membutuhkan aplikasi-aplikasi berat. Atau nih untuk gengsi, kalau untuk yang terakhir ini beli MacBook itu untuk gengsi, itu udah beda lagi urusannya ya, itu udah tergantung individu gitu. Ya, kalau untuk kebutuhan editing yang jelas MacBook Pro. Nah, itu tadi sebelum saya berbagi tips dan trik untuk membeli MacBook bekas atau MacBook second, itu yang harus rekan-rekan perhatikan adalah kebutuhannya untuk apa, biar rekan-rekan nggak salah beli dan sesuai dengan rekan-rekan butuhkan. Oke, lanjut ya. Ada beberapa hal yang harus rekan-rekan perhatikan saat rekan-rekan mau beli MacBook bekas atau MacBook second untuk menunjang aktivitas pekerjaan rekan-rekan. Ya, rekan-rekan itu nggak salah dalam membeli MacBook bekas atau MacBook second. Dan juga rekan-rekan dapat MacBook yang masih bagus, apakah itu untuk casingnya, ada itu untuk performanya, ada itu untuk kualitas LCD-nya. Dan juga rekan-rekan nggak mengalami kejadian baru beli MacBook 1 bulan dan rusak, rusaknya parah lagi, mati total. Nah, yang pertama ketika rekan-rekan mau beli MacBook second itu yang harus diperhatikan adalah aksesoris dari MacBook, seperti adaptor atau MagSafe, buku-buku panduan yang berkaitan dengan MacBook tersebut, yaitu dus. Tapi ada beberapa penjual MacBook perorangan atau juga toko yang jual MacBook itu udah nggak ada dusnya, tapi untuk kelengkapan yang lain seperti adaptor itu ada. Tapi untuk saat ini kebanyakan itu yang KW, kalau yang ori kayaknya udah agak susah ya, terutama untuk tipe-tipe MacBook mulai dari tahun 2010 sampai 2017. Apakah itu untuk MacBook Pro MG101, MG102, apakah untuk MacBook Air, atau juga untuk MacBook Retina, baik yang 13 maupun yang 15. Itu ya kebanyakan itu rata-rata untuk adaptornya KW, itu yang ori udah agak susah ya, apalagi untuk pedusnya atau buku-buku panduannya udah agak jarang. Yang untuk kelengkapannya itu bisa lengkap, adaptornya ada, buku panduannya ada, sampai faktur pembeliannya juga ada, yaitu dusnya juga ada. Nah, itu poin pertama yang harus rekan-rekan perhatikan ketika rekan-rekan mau beli MacBook bekas atau MacBook second. Nah, untuk poin yang kedua yang harus rekan-rekan perhatikan itu ya, rekan-rekan harus perhatikan atau rekan-rekan harus lakukan pengecekan untuk bodi MacBook. Bodi MacBook ini, bodinya itu ada dent nggak di casing LCD ya, di casing LCD ini ada dent nggak, ada itu di casing keyboard, itu ada lecet nggak di bagian-bagian casing bawah nih, casing LCD ini ada lecet nggak. Nah, ini di bagian sini sering penyok ya, perhatikan bodi MacBook yang mau rekan-rekan beli. Nah, kalau misalnya penjualnya misalnya ada di Jakarta sementara rekan-rekan itu ada di luar Jakarta, ya tanya kepada penjualnya, misalnya itu di toko-toko online ya, itu ya tanya dengan detail, ada dent nggak, ada itu ada baret nggak, lo tanya ya. Kalau memang penjualnya jujur ya dia akan mengatakan apa adanya untuk kondisi MacBook yang dia jual. Dia akan jawabnya yang diajukan kita berkaitan dengan MacBook yang kita beli. Nah, ini seperti ini nih. Nah, ini seperti ini
ini. Ini kan ada agak-agak sedikit lecet. Itu di casing LCD ya, casing LCD bagian bawah ini. Nah itu rekan-rekan harus perhatikan karena itu seperti den ada lecet baik itu di casing LCD ataupun juga di bottom case MacBook ataupun juga di casing keyboard ini ya. Itu dia akan mengurangi nilai jual dari MacBook itu yang harus kita perhatikan ketika rekan-rekan mau beli MacBook second. Nah, udah itu ya. Selain rekan-rekan harus perhatikan bodi MacBook ya, rekan-rekan harus perhatikan di display LCD ya, di display LCD MacBook ada lecet nggak ya, ada lecet nggak di display LCD, ada stand gate nggak di display LCD MacBook. Karena ada stand gate di display LCD seperti ini kayak bekas cakaran atau udah flek nih di sini. Nah, ini kelihatan kan ini. Itu ada nggak stand gate pada display LCD MacBook yang mau rekan-rekan beli? Ya kenapa ya? Seperti yang saya katakan tadi, ketika ada stand gate pada display LCD MacBook yang rekan-rekan mau beli itu akan mengurangi ya, nilai jual dari MacBook tersebut. Ya, untuk stand gate ini memang kerusakan LCD. Stand gate itu disebabkan karena coating atau lapisan pelindung pada LCD itu rusak sehingga menimbulkan stand gate. Ya kalau mau dibilang jamur bukan jamur dan itu juga bukan kerusakan fatal yang terjadi pada LCD. Stand gate bisa muncul itu karena disebabkan oleh kesalahan kita dalam merawat MacBook. Harus rekan-rekan perhatikan ada nggak stand gate pada display LCD MacBook yang mau rekan-rekan beli. Itu perhatikan nih ya, perhatikan untuk karet-karet LCD MacBook nih, karetnya ini. Ini ada yang udah lepas atau misalnya karetnya udah jelek atau ada itu kondisi karet ya, kondisi karet yang ada pada display LCD MacBook. Itu kondisi karetnya bagaimana? Udah rusak atau misalnya gini nih, seringkali itu untuk tipe MacBook Retina baik yang 13 maupun yang 15 ini tuh karet LCD-nya itu udah banyak yang rusak. Itu karena faktor usia. Untuk karet LCD-nya itu ada yang lepas atau juga bahkan kadang nempel di casing ini warna hitam di sini. Itu harus nggak rekan-rekan perhatikan. Ya memang dia bukan kerusakan LCD, itu kerusakan karet. Jadi yang disebabkan karena faktor usia, terutama untuk tipe-tipe MacBook yang lama. Nah, itu yang harus juga rekan-rekan perhatikan adalah nih di display LCD. Di display LCD ini ada nggak dead pixel? Buat rekan-rekan yang belum tahu, apa sih itu dead pixel? Dead pixel itu adalah warna mati. Dead pixel atau warna mati yang ada pada display LCD MacBook. Misalnya di sini nih ada titik. Di sini di bagian sini nih ada titik putih misalnya itu. Atau juga ada kadang dia warna agak biru juga, tapi kebanyakan itu dead pixel warnanya putih. Itu harus rekan-rekan perhatikan. Kenapa? Yaitu tadi yang saya bilang, jadi dead pixel yang terjadi pada display LCD MacBook itu bisa mengurangi nilai jual untuk MacBook. Nah, untuk langkah selanjutnya yang harus rekan-rekan perhatikan itu untuk nomor 3 ya, yang harus rekan-rekan perhatikan adalah perhatikan cycle count atau siklus baterai. Nah, itu cycle count itu apa sih? Nah, cycle count itu adalah siklus baterai MacBook. Nah, ini misalnya untuk baterai ini di sini tertulis 100%. Itu berarti kondisi baterai full 100%. Nah, itu MacBook rekan-rekan gunakan sampai baterainya tinggal 50% atau misalnya baterainya tinggal 30%. Lalu karena baterainya udah mulai habis lah dan baterai harus diisi ulang untuk dayanya, rekan-rekan cas atau isi ulang untuk daya baterainya terus sampai full kembali 100%. Nah, itu yang dinamakan siklus atau cycle count atau penambahan. Berarti di situ untuk hitungannya rekan-rekan sudah menggunakan 1 kali siklus. Ya, selama MacBook kita gunakan kan otomatis untuk pengisian daya ulang baterainya juga harus kita lakukan. Nah, itu terakhir rekan-rekan pakai berapa dan itu rekan-rekan charger atau isi ulang dari baterainya sampai full 100% itu dihitung 1. Tuh, nah ketika untuk cycle count baterai itu udah nyampe 1000 lebih, itu kadang di sini muncul tulisan seperti ini, kondisi ganti segera. Nah, di sini muncul segitiga, di dalamnya itu ada pentungan atau ada tanda seru seperti itu, memerintah untuk mengganti baterai dengan segera atau segera ganti baterainya. Itu tips yang ketiga tadi untuk terus kita perhatikan cycle count baterainya. Nah, untuk melihat cycle count baterai MacBook itu di sini kita buka ya, di sini untuk kursor trackpad kita arahkan ke logo Apple yang ada di sini. Lalu kita klik. Nah, di sini kan muncul beberapa mengenai Mac. Nah, sini kita klik yang bagian atas itu mengenai Mac atau about this Mac kalau pakai bahasa Inggrisnya. Itu kita klik. Kita klik lalu di sini akan muncul seperti ini. Nah, ini untuk keterangannya itu MacBook Air 13i early 2015. Ini untuk prosesornya 1,6 GHz Intel Core i5, untuk RAM-nya 8 GB. Nah, ini keterangan tentang MacBook Air ini. Nah, itu untuk lihat cycle count rekan-rekan buka nih. Untuk tulisan bahasa Indonesia dia munculnya laporan sistem. Di sini kita cari nih. Nah, kalau untuk bahasa Inggris itu tulisan yang muncul power biasanya di bagian sebelah sini. Cuma karena ini MacBook menggunakan bahasa Indonesia, di sini tulisannya adalah daya. Ya, kita klik ini seperti ini. Nah, kita klik seperti ini. Nah, ini di sini. Nah, ini dinamakan cycle count atau siklus. Nah, di sini karena dia menggunakan bahasa Indonesia untuk MacBook ini, di sini muncul tulisan adalah informasi kesehatan atau jumlah siklus. Nah, ini untuk cycle count baterai udah 1145. Di data 1000. Makanya muncul di sini itu adalah replace now atau replace sound atau ganti
segera baterainya. Ini jadi kalau kita mau lihat siklus atau mau lihat cycle count dari baterai kita itu ya kita buka tadi logo Apple ini seperti ini, nanti muncul di sini about this Mac kalau pakai bahasa Inggris, kalau pakai bahasa Indonesia mengenai Mac ini. Di sini akan muncul ini terangan tentang spek dari MacBook ini. Nah, itu kita buka di sini. Kalau pakai bahasa Indonesia itu adalah laporan sistem. Kita buka seperti ini, muncul seperti ini. Ini di sini nih untuk siklus baterainya 1145. Oke, lanjut ya. Nah, untuk tip atau trik yang keempat yang harus rekan-rekan perhatikan ketika rekan-rekan mau beli MacBook bekas atau MacBook second. Perhatikan spek MacBook tuh, RAM-nya berapa, yaitu storage atau harddisknya atau penyimpanannya itu berapa, yaitu menggunakan macOS apa. Itu harus rekan-rekan perhatikan. Misalnya kalau untuk tipe MacBook ini kita buka sini ya, Budis Mac ya. Nah, ini sini muncul keterangan untuk tipe MacBooknya adalah MacBook Pro 13 inch chip M1 atau MacBook Pro M1, dikenal dengan MacBook Pro M1. Untuk tahunnya tahun 2020. Untuk macOS-nya menggunakan Big Sur itu versi 11.4. Untuk RAM-nya 8GB. Tipenya chip Apple M1. Itu untuk tipe MacBook. Di sini kita lihat ya, untuk RAM kan udah ketahuannya 8GB. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan buka sistem report ini. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini untuk display LCD-nya. Nah, untuk display LCD-nya itu 13 inch built-in Retina display 13.3 inch itu untuk displaynya, atau dikenal dengan MacBook Pro chip M1 13 inch itu untuk LCD-nya. Nah, dia itu storage atau harddisk atau penyimpanannya. Nah, ini untuk penyimpanannya itu untuk harddisknya 500 GB. Nah, ini sudah digunakan sebanyak 210.93 byte. Nah, itu untuk sistem atau juga untuk data-data yang ada pada MacBook ini. Oke, itu untuk spek berapa harddisknya itu udah kita lihat tadi ya, udah kita cek. Oke, lanjut ya. Tadi untuk poin yang keempat atau trik atau tips yang keempat. Nah, sekarang untuk trik yang kelima ya, perhatikan serial number. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk melihat ini MacBook masih garansi atau enggak dari Apple. Jadi kalau misalnya MacBook ini mengalami kerusakan, itu masih bisa klaim garansi enggak ke Apple. Nah, ini kita akan cek. Ini kita copy aja nih. Lalu kita buka aplikasi Google Chrome di sini. Cek serial number di sini MacBook. Kita klik enter. Nah, ini untuk kita periksa perlindungan service dan dukungan. Itu dukungan dari Apple. Nah, kita klik di sini. Nah, lalu kita masukkan serial number. Jadi yang kita copy serial numbernya kita masukkan di sini. Nah, udah. Ini cara menemukan nomor dari MacBook. Itu kita tulis capsanya 3UGE4. Di sini kita klik lanjutkan. Nanti akan muncul. Nah, ini berarti tercatat ini untuk barangnya. Jadi untuk serial number yang ada di logic board itu benar. Ini dukungan teknis via telepon berakhir, sudah berakhir untuk dukungan teknisnya. Yaitu untuk perlindungan, perbaikan dan servis berakhir. Jadi untuk masa garansinya ini udah selesai ya, udah nggak ada garansi lagi dari Apple. Jadi kalau misalnya MacBook ini mengalami kerusakan, misalnya keyboardnya rusak atau logic boardnya rusak, dan harus melakukan penggantian untuk logic boardnya, itu sudah tidak didukung lagi ya. Jadi untuk biaya servis ditanggung sendiri. Jadi Apple udah nggak nanggung. Cuma kalau rekan-rekan tetap mau bisa mendapatkan dukungan servis dari Apple, itu Apple juga memberikan solusi kepada para penggunanya itu dengan membeli klaim asuransi. Kita bayar asuransi untuk 1 tahun, 1 tahun ke depan. Itu kita beli asuransi untuk MacBook kita. Jadi kalau misalnya ada kerusakan di MacBook kita ini, ya kita akan bisa klaim garansi untuk perbaikannya. Jadi ditanggung oleh asuransi untuk pembiayaan servisnya. Ini ya, kita cek garansinya masih ada enggak, atau jadi kita copy ini serial number yang ada di sini. Nah, untuk pengecekan serial number, selain kita lihat tadi yang di preferennya atau keterangan tentang MacBook itu, kita lihat serial numbernya itu di bagian bawah ini. Di bagian bawah ini sini ada tulisannya. Nah, itu di bagian bawah ini yang kita lihat, lalu kita foto seperti ini. Kita foto. Nah, kita cocokkan untuk serial numbernya ya. Kita cocokkan serial number yang ada di casing ya, di casing bottom case MacBook atau casing bawah MacBook dengan serial number yang tertulis di display. Nah, itu serial numbernya adalah CO2FW91 sekian. Sama untuk serial number. Nah, ini berarti MacBook untuk logic boardnya masih sama dengan yang tertulis di casing. Itu terkadang kan ada MacBook karena mengalami kerusakan di logic boardnya, itu diganti logic boardnya. Itu untuk serial number yang ada di casing bottom case MacBook ya, casing bawah MacBook ini casing bawah MacBook ini dengan serial number yang ada di sini itu nggak sama ya. Kalau misalnya kita beli MacBook second ya, kemungkinan itu terjadi bisa. Ini misalnya MacBook di penjual ini dulunya kalau misalnya toko itu dia beli MacBook mati total karena nilai ekonomis atau nilai jualnya masih tinggi dan part yang lain itu masih normal semua, dia ganti logic boardnya yang mati dengan logic board yang normal, itu dia masih dapat keuntungan ya, dikanibal tuh ganti logic boardnya, dia MacBook bisa nyala lagi dan dijual oleh penjual. Terkadang tuh ada beberapa ya,
serial numbernya itu beda. Nah, kalau rekan-rekan menemukan yang seperti itu berarti ini motherboard atau logic boardnya sudah diganti. Nah, itu untuk trik yang kelima itu ya, perhatikan serial number. Tadi udah kita bahas ya untuk serial number ini. Untuk serial numbernya ini ya kita cocokkan ya, kita cocokkan di sini tulis, lalu kita buka Google Chrome, kita cek. Itu yang untuk pengecekan serial number. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk yang keenam, nomor 6, perhatikan fitur ya, perhatikan fitur MacBook. Seperti keyboardnya ya masih berfungsi atau enggak. Nah, ini kalau misalnya MacBook Touch Bar ya, kita lihat nih touch barnya ini touch bar ini masih bisa berfungsi enggak? Misalnya kita klik sound seperti ini ya, kita klik sound nih seperti ini, kita kecilin, kita gedein ya, ini jalan di sini nyambung. Itu untuk backlight LCD ya, nih kita gelapin, ini kita terang, itu masih nyambung. Berarti di sini untuk touch barnya masih berfungsi. Kita cek ini untuk trackpadnya itu masih fungsi enggak? Nah, ini kita ini di sini masih berjalan ya. Untuk trackpadnya kita buka untuk sistem preference, ini kita untuk docknya. Nah, sini kita buka dock untuk pengaturan gede kecilinnya. Nih trackpad untuk pengaturan sini ini masih jalan. Nah, berarti di sini untuk trackpadnya masih berfungsi dengan normal. Nah, itu kita cek lagi untuk WiFi. Ini WiFi cardnya kita cek di sini. Nah, ini kita cek WiFi-nya, kita cek dia masih normal apa enggak. Kita coba hubungkan WiFi, ini masih berfungsi, dia bisa nangkap WiFi. Itu logo WiFi-nya itu sini juga masih ketangkap nih beberapa sinyal WiFi. Nah, ini untuk WiFi masih berfungsi dengan normal. Oke, lanjut ya. Kita lakukan pengecekan untuk fitur MacBook. Ini kita coba penerangan untuk backlit keyboard. Di sini langkah selanjutnya untuk melakukan pengecekan itu adalah kita cek keyboardnya. Nah, ini keyboard masih jalan, ini kita coba ngetik di sini. Tuh. Masih jalan ya, untuk keyboard nggak ada masalah, normal, untuk ngetik juga masih bagus. Oke, lanjut. Dan itu kita cek sound, suaranya itu sember nggak, pecah nggak. Kalau misalnya itu membran soundnya udah sobek, udah apa, itu suaranya nanti akan sember. Kita buka untuk suara soundnya, film aja dah, lagu takut kena copyright. Nah, ini soundnya kita ini masih jalan untuk ini. Nah, ini kita cek sound. Untuk soundnya masih berfungsi, untuk suaranya juga nggak sember, nggak pecah. Nah, ini berarti untuk soundnya masih bagus ya, soundnya itu masih bagus. Oke, lanjut. Di sini kita cek untuk photobot atau webcam ya, klik komen spasi. Nah, di sini kan muncul untuk pencarian. Di sini tulis aja photobot dari webcamnya. Nah, ini untuk webcam masih berfungsi, nggak masalah. Ini kalau misalnya kita mau take video dengan menggunakan MacBook, jadi untuk webcamnya itu masih berfungsi ini. Oke, lanjut. Nah, untuk yang ketujuh, untuk tips dan trik yang itu yang harus kita lakukan kalau rekan-rekan mau beli MacBook bekas atau MacBook second, itu temperatur. Pegang nggak sih bagian bawah MacBook ya? Ini panas nggak? Kalau anget-anget biasa aja itu nggak masalah ya. Cuma misalnya sini rekan-rekan merasakan bahwa ada panas yang berlebih jadi pada MacBook. Kalau rekan-rekan menemukan yang seperti itu di MacBook yang rekan-rekan mau beli, ya itu harus jadi pertanyaan penyebabnya apa. Oke, lanjut. Masih nomor 7 untuk tips dan trik ketika rekan-rekan mau beli MacBook second. Itu kita akan pengecekan untuk performa MacBooknya masih bagus apa enggak, ada masalah enggak, ada chipset VGA-nya. Itu kita cek MacBook dengan menggunakan game berat. Kalau misalnya nggak punya game berat, bisa menggunakan aplikasi berat ya, kayak Adobe Photoshop, Adobe Premiere, SketchUp itu bisa. Itu untuk melakukan pengecekan untuk VGA-nya. Nah, itu chipset VGA-nya masih bagus apa enggak. Nah, kalau chipset VGA-nya itu udah rusak ya, udah bermasalah, atau chipset VGA-nya pernah diservis karena chipset VGA-nya mengalami overheat, mengalami panas yang berlebih pada MacBook itu, dan akhirnya berakhir pada kebakaran chipset VGA. Nah, itu kalau misalnya udah kebakar chipset VGA-nya, untuk performa MacBook itu udah jelek. Nah, apalagi kalau misalnya rekan-rekan menggunakan MacBook itu untuk pekerjaan berat, itu untuk performa MacBook-nya itu udah nggak bisa diandalkan, dan dalam waktu dekat MacBook akan mengalami kerusakan yang lumayan berat, bisa terjadi. Itu untuk ngecek VGA-nya, kalau misalnya rekan-rekan ada, itu bisa menggunakan game 3D animasi seperti ini. Kita lihat nih game-game seperti ini game 3D animasi dan lumayan berat. Nah, ini ketika tampil awal seperti ini untuk MacBook-nya, untuk kita buka game itu normal seperti ini, nggak ada masalah. Dia tuh sini nih, nanti ketika kita menggunakan udah 5 menit itu panas berlebih nggak, itu di sini. Nah, ini kita lihat nih, kita rasakan di casing bagian bawah MacBook ini, itu kita rasakan kayak gini, ada panas yang berlebih nggak. Nah, ini juga kalau misalnya chipset VGA-nya bermasalah, ketika kita buka atau kita tes dengan game 3D animasi ini, dia kan langsung goyang, dia kan langsung getar. Ini kita coba tes nih, masih jalan nggak? Nah, ini untuk ya, kita main game nggak ada masalah. Kita sambil cek sini panas nggak, ada panas berlebih nggak. Nah, ini seperti ini kita cek dengan menggunakan game berat. Nah, kalau misalnya rekan-rekan nggak ada game berat, bisa menggunakan aplikasi, misalnya Adobe Photoshop, coba untuk ngedit, apakah itu foto, apa film, itu untuk gambar yang ada di sini patah-patah nggak. Nah, ini ketika seperti ini kan jalannya ada patah-patah nggak di gambar ini, kan nggak ada, normal gitu. Ini kan nggak ada masalah. Jadi kita coba klik sini, nggak ada masalah, untuk gambar juga nggak patah. Kita harus perhatikan nih sambil kita ini
sini panas berlebih enggak. Ini normal biasa. Kalau dia memang ada masalah, dia akan cukup panas temperatur yang ada di sini. Itu untuk gambarnya juga akan patah. Kalau dia memang ada masalah, pergerakan dari objek ini enggak patah dan dia enggak ngelek-ngelek, enggak berhenti. Nah, itu salah satu tips atau trik yang harus rekan-rekan lakukan ketika rekan-rekan mau beli MacBook bekas atau MacBook second. Oke, lanjut. Nah, ini untuk tips dan trik yang nomor 8 yang harus rekan-rekan lakukan ketika rekan-rekan mau beli MacBook bekas atau MacBook second. Yang harus rekan-rekan lakukan adalah tanya kepada penjual. Kalau misalnya rekan-rekan COD bertemu langsung dengan penjualnya, ya tanya kepada penjual. Nah, kalau rekan-rekan itu beli secara online, ya tanya juga ada password lock enggak. Itu biasanya kan di MacBook itu ada yang namanya password lock. Password ada beberapa. Itu yang pertama password hard disk. Jadi kalau kita nyalain MacBook itu kan ada ketika kita mau masuk desktop atau masuk sistem, itu dia minta passwordnya apa. Dan itu password iCloud ada nggak? Untuk password iCloud itu yang ketiga, itu yang namanya password lock. Nah, ini jarang ditanyakan karena banyak juga rekan-rekan yang nggak tahu. Nah, kalau untuk password iCloud dan password hard disk itu gampang ngatasinnya. Kalau itu ada penjual lupa nih untuk password iCloudnya lupa, dia itu untuk password hard disknya lupa, forward MacBooknya lalu install ulang kembali untuk macOS-nya, udah selesai. Rekan-rekan ganti passwordnya. Nah, itu password hard disk dan password iCloud itu secara otomatis akan terhapus. Lalu rekan-rekan install, ya udah masukin password baru yang rekan-rekan kehendaki. Itu untuk password hard disknya. Ada itu kalau rekan-rekan mau aktifin iCloud-nya, itu ya udah tinggal rekan-rekan masukkan email lalu masukkan password baru. Untuk password yang lama itu otomatis terhapus. Nah, tapi untuk password lock ini itu biasanya di MacBook itu ada fitur untuk menghindari ketika MacBook kita hilang atau MacBook kita dicuri. Ya biar si pencuri ini juga nggak bisa ngapa-ngapain tuh MacBook, mau dijual nggak bisa. Kalaupun misalnya mau dijual paling jual pretelan, jual part. Tapi kalau untuk logic boardnya udah nggak bisa dijual. Kalau di Windows itu ada yang namanya password BIOS. Nah, kalau di MacBook password lock. Jadi kalau misalnya rekan-rekan itu mau install aplikasi atau juga rekan-rekan mau install untuk macOS-nya, itu otomatis nggak akan bisa karena dia terkunci. Itu ada beberapa kotak untuk password lock. Nih rekan-rekan tanya juga sampai ke password lock. Kalau rekan-rekan mau beli MacBook bekas itu harus tanya di situ. Gak usah malu-malu tanya, daripada nanti rekan-rekan apes. Ternyata tuh MacBook ada password locknya. Jadi rekan-rekan nggak bisa mau update macOS atau juga untuk install macOS di MacBook bekas yang rekan-rekan beli, nggak bisa. Karena kalau di Windows tuh BIOS-nya itu terkunci dengan password itu. Kalau misalnya rekan-rekan udah beli ini sebulan atau 2 bulan, rekan-rekan mau install, ternyata ada itu, rekan telepon di penjualnya, oh saya lupa gini, ya udah selesai. Dan kalau MacBook mau bisa digunakan lagi, ganti mesinnya. Ini logic board yang bawaan dari MacBook itu udah nggak bisa dipakai. Itu rekan-rekan tanya, ada nggak password lock? Ini contohnya seperti ini nih, password lock. Nah, jadi kalau misalnya rekan-rekan mau install macOS dengan menggunakan hard disk sebagai bootable-nya, itu rekan-rekan di sini klik option seperti ini, lalu yang muncul di display LCD MacBook rekan-rekan itu seperti ini. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak. Nah, kalau rekan-rekan menemukan seperti ini yang namanya password lock. Jadi kalau misalnya MacBook hilang itu dikunci oleh pemilik, biar yang menemukan atau juga yang kalau misalnya MacBook dicuri itu yang mencuri MacBook ini nggak bisa ngapa-ngapain tuh MacBook karena ada password locknya ini. Dan rekan-rekan juga kalau menemukan seperti ini nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi logic board MacBook rekan-rekan ini nggak berfungsi karena itu udah terkunci. Nah, itu rekan-rekan harus tanyakan kepada pemilik sampai ke sana. Jadi password itu ada 3, password hard disk, password iCloud, dan yang password lock. Nah, ini yang jarang diketahui. Bahkan pengguna MacBook yang udah lama juga jarang tahu ya. Rekan-rekan itu untuk tip yang nomor 8 atau tip yang terakhir yang harus rekan-rekan lakukan ketika rekan-rekan mau beli MacBook bekas atau MacBook second. Ya, semoga tip dari saya ini bermanfaat buat rekan-rekan. Oke ya, buat rekan-rekan semuanya, itu tadi tip atau trik dari saya. Tips membeli MacBook bekas atau MacBook second. Jadi kalau rekan-rekan mau beli MacBook bekas atau MacBook second, juga iMac, atau iPad atau iPhone, ada beberapa tips yang tadi saya ulas atau saya uraikan agar rekan-rekan bisa mendapatkan barang yang bagus, barang yang masih layak untuk digunakan, baik performanya, baik untuk tampilan display LCD-nya, yaitu untuk fitur-fiturnya, dan juga nggak ada masalah untuk MacBook bekas yang rekan-rekan mau beli. Jadi tadi ya ada 8 poin yang saya berikan kepada rekan-rekan para pengguna MacBook atau juga untuk rekan-rekan pengguna MacBook pemula atau buat rekan-rekan yang baru mau menggunakan MacBook dan mau beli MacBook untuk MacBook yang bekas. Oke, buat rekan-rekan semuanya, kalau ulasan, review, tutorial atau juga tips dari saya itu berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan, jangan lupa untuk subscribe di channel saya ya, demi untuk keberlangsungan channel saya agar saya tetap bisa memberikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan juga bagaimana cara memperbaikinya. Buat yang sudah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih atas support dan dukungan. Buat yang belum, ayo dong subscribe. Ini saya bukan hanya mengulas, mereview atau juga memberikan tutorial, memberikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan juga bagaimana cara memperbaikinya. Tapi di sini saya juga buka tempat servis untuk memperbaiki
kerusakan MacBook. Nah, itu di Jakarta Barat, tepatnya Jalan Sang Timur, samping Gereja Maria Bunda Karmel, RT 16 RW 04, nomor 46, Kampung Rawa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Silakan buat rekan-rekan yang memperbaiki kerusakan MacBooknya di tempat saya untuk menghubungi saya di nomor telepon saya yang ada di bawah ini. Nah, begitu juga nih buat rekan-rekan yang mau konsultasi seputar permasalahan MacBook atau juga kerusakan yang dialami oleh MacBook. Silakan hubungi saya di nomor telepon saya untuk konsultasi gratis, nggak dipungut biaya. Tapi dengan syarat harus telepon langsung, jangan via chat WA atau juga SMS. Ya, biar saya bisa lebih jelas, lebih gamblang, lebih detail untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan. Oke, akhir kata saya Hendra mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dengan bahasan dan topik yang berbeda, yang jelas, bermanfaat dan berguna buat rekan-rekan, terutama nih para pengguna Mac. Oke, wassalam, makasih.